Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sukmawati. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang indikator-indikator dari negara maju, ciri umum dari negara maju, dan kondisi geografis benua Australia. Indikator-indikator dari negara maju ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, indikator kuantitatif, yaitu data yang bisa dihitung, dan yang kedua, indikator kualitatif, yaitu data yang bisa dibandingkan. Indikator kuantitatif ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, jumlah penduduk yang rendah. Negara-negara maju biasanya memiliki jumlah penduduk yang rendah karena dengan adanya pembatasan usia menikah di negara-negara maju akan menekan angka kelahiran di suatu negara tersebut. Maka masyarakat tersebut menaati aturan pemerintah tersebut dan mereka berlomba-lomba untuk menghabiskan waktunya untuk bekerja terlebih dahulu di usia mudanya. Yang kedua, kepadatan penduduk yang rendah. Dengan jumlah penduduk yang rendah, maka akan mempengaruhi kepadatan penduduk di suatu negara. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah. Dengan adanya pembatasan usia menikah di negara-negara maju, maka bisa menekan angka kelahiran per 1000 penduduk tersebut. Jadi, jumlah pertumbuhan penduduk yang rendah ini bisa ditekan karena jumlah pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi jumlah penduduk serta jumlah kepadatan penduduk di suatu negara tersebut. 4. Angka beban tanggupan hidup yang rendah. Di negara-negara maju, biasanya masyarakat yang memiliki usia produktif di sana semua bekerja karena dengan banyaknya lapangan pekerjaan dan ditunjang dengan kualitas masyarakat yang baik, maka mereka dapat bekerja. Dan prinsip masyarakat dari negara maju biasanya menghargai waktu dan mereka memiliki prinsip waktu adalah uang. Jadi, di negara-negara maju angka pengangguran sedikit kurang dari 0,7%. 5. Usia harapan penduduk yang tinggi. Di negara maju biasanya memiliki angka harapan hidup mencapai 70 tahun lebih dengan rata-rata dunia 67 tahun. Angka harapan hidup yang tinggi tersebut membuktikan bahwa negara itu disebut dengan negara maju. Dan yang terakhir, pendapatan per kapita yang tinggi. Di negara-negara maju biasanya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi yang mencapai 27.000 US dollar dengan rata-rata dunia 9.000 US dollar. Pendapatan per kapita yang tinggi di negara maju karena banyaknya masyarakat yang produktif serta jumlah penduduk yang rendah. Yang kedua, data kualitatif. Yang pertama, etos kerja dan pola pikir. Etos kerja dan pola pikir ini meliputi disiplin, tepat waktu, kreatif, inovatif, ke depan, jujur, dan etos kerja dan pola pikir ini di negara-negara maju biasanya memiliki pola pikir ke depan. Maksudnya ke depan di sini, pola pikir mereka selalu memikirkan gimana nanti. Jadi dalam suatu keadaan atau akan mengalami suatu situasi, biasanya di negara-negara maju selalu memikirkan apa dampak dan resikonya untuk kedepannya. Dan di negara-negara maju biasanya selalu menghargai waktu karena prinsip mereka adalah waktu adalah uang. Yang kedua, tingkat pendidikan yang tinggi. Di negara-negara maju biasanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi karena sarana dan prasarana yang menunjang serta adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan mereka bersekolah. Yang ketiga, mata pencaharian.
Di negara-negara maju ini biasanya memiliki mata pencaharian industri, jasa, dan perdagangan. Dan di negara-negara maju biasanya menghasilkan barang atau memproduksi barang, serta perdagangan mereka adalah ekspor, dan barang-barang yang mereka buat akan diekspor ke luar negeri. Yang keempat, tingkat kesehatan yang tinggi. Di negara-negara maju biasanya memiliki tingkat kesehatan yang tinggi karena adanya fasilitas kesehatan yang menunjang dan adanya pola pikir masyarakat yang lebih baik mencegah daripada mengobati, sehingga rumah sakit yang ada di negara-negara maju biasanya dipenuhi oleh orang-orang sehat karena sebelum mereka sakit mereka selalu memeriksakan ke dokter, dan pola kehidupan mereka pun sehat. Mereka rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir adalah kesadaran hukum yang tinggi. Di negara-negara maju biasanya memiliki pola pikir bahwa kebijakan pemerintah atau aturan pemerintah harus mereka taati. Yang kedua, ciri-ciri umum negara maju. Ciri-ciri umum ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teknologi yang canggih. Dengan teknologi yang canggih, mereka memanfaatkan sumber daya alam dengan teknologi tersebut. Yang kedua, angka kelahiran dan angka kematian yang rendah. Di negara maju biasanya memiliki angka kelahiran 11/1000 penduduk dan angka kematian 6/1000 penduduk. Hal itu membuktikan bahwa mereka adalah negara maju karena bisa menekan angka kelahiran dan bisa menekan angka kematian di suatu negara. Yang ketiga, banyaknya industri elektronika dan transportasi. Biasanya di negara-negara maju ini produksi dan mereka biasanya memproduksi kebanyakan tentang elektronik dan transportasi, misalnya handphone, mobil, motor, bahkan alat-alat teknologi lain. Yang keempat, angka pengangguran yang sedikit. Di negara-negara maju biasanya kualitas pendidikan mereka sangat tinggi sehingga bisa menekan angka pengangguran. Kelima, tingkat KKN yang rendah. 6. Intensitas mobilitas yang tinggi. Biasanya di negara-negara maju memiliki mobilitas yang tinggi karena pekerjaan mereka biasanya bolak-balik. Misalnya, tempat tinggal dan tempat kerja mereka berjauhan. Namun, mereka lebih memilih untuk bolak-balik, tidak untuk menetap, karena jika adanya keinginan masyarakat tersebut untuk menetap, maka kepadatan penduduk di suatu perkotaan di negara maju akan padat penduduk sehingga daerah yang lainnya akan sedikit penduduk. Yang ketujuh, pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Karena memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang bagus, penduduk yang bekerja tersebut memiliki pendapatan yang tinggi, serta biasanya di negara-negara maju selalu bekerja lebih dari 12 jam, sehingga pendapatan yang mereka sesuai dengan hasil kerja mereka. Terlebih lagi, mereka tidak pernah mengeluh apabila pekerjaan mereka sampai larut malam. 8. Sifat kemandirian mereka tinggi. Dan yang terakhir, sifat kebangsaan masyarakat yang tinggi. Biasanya di suatu negara maju memiliki sifat kebangsaan atau sifat nasionalisme yang tinggi terhadap negaranya sendiri. Yang ketiga, kondisi geografis benua Australia. Benua Australia memiliki luas wilayah 7.686.850 km persegi dengan letak astronomis 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan sampai 113 bujur timur sampai 150 derajat bujur timur. Benua Australia memiliki batas wilayah yaitu di bagian utara berbatasan dengan Indonesia, Timur Leste, dan Papua Nugini,
Dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah tenggara berbatasan dengan Selandia Baru. Dan di timur laut berbatasan Pulau Solomon, Pantuna, dan Kaledonia Baru. Kaledonia Baru ini merupakan negara milik Prancis. Benua Australia memiliki 3 iklim. Yang pertama, iklim tropis, terletak pada 10 derajat sampai 23 derajat lintang selatan. Iklim tropis ini terdapat pada bagian utara benua Australia. Yang kedua, iklim subtropis, terdapat pada 23 sampai 35 derajat lintang selatan. Iklim subtropis ini terdapat di bagian selatan benua Australia. Dan yang terakhir, iklim sedang, terletak pada lintang 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Terdapat pada selatan Victoria dan Tasmania. Flora dan fauna benua Australia. Flora benua Australia. Yang pertama, pohon anggur dan pohon kelapa sawit di daerah tropis. Dan di iklim sedang terdapat pohon pakis dan lumut. Dan di benua Australia terdapat pohon kayu eukaliptus dan akasia. Pohon kayu ini terdapat di benua Australia secara umum. Dan fauna-fauna yang terdapat di benua Australia yaitu kanguru, koala, platypus, dan terenggiling. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.